Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Pilkada DKI Jakarta, atau sebenarnya sekarang tepatnya adalah Pilkada Daerah Khusus Jakarta untuk tahun 2024 itu tampaknya akan menjadi salah satu medan pertempuran yang paling panas di antara seluruh pilkada karena se-Indonesia ya, karena pilkada sekarang kan dilaksanakan secara serentak. Dan ini kelihatannya bisa mengulang apa yang terjadi seperti pada Pilpres 2024. Tetapi kali ini ada tanda-tandanya yang sedikit berbeda, yakni kemungkinan kalau dulu dengan kita menggunakan konfigurasi paslon 01, 02, dan 03, maka kemungkinan pada Pilkada serentak tahun 2024 di Jakarta ini, maka yang akan terjadi koalisi gabungan antara paslon 01 dan 03. Dalam hal ini khususnya PDIP, karena PDIP itu seperti dikakui oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan mereka mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada 2024 selama itu menjadi aspirasi dari akar rumput. Nah, kita tahu kan Anies Baswedan ini pada Pilpres lalu itu berada di kubu 01, dia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, sementara PDIP kan waktu itu menjadi motor dari paslon 03 yang mengusung Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Nah, tetapi ke beberapa waktu yang lalu itu muncul gagasan dari DPD PDIP Jakarta yang mempertimbangkan Anies itu untuk maju pada Pilkada serentak. Ada yang memasangkannya dengan Ahok, tetapi ada juga yang mengusulkan memasangkannya dengan Edi Prasetyo, itu sekarang Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP. Nah, tentu saja kalau itu terjadi, ini memang apa ya? Ini betul-betul di luar di luar kotak gitu, di out of the box gitu, karena rasanya nggak mungkin ya kalau kita membayangkan itu Anies dipasangkan dengan Ahok. Pertama berkaitan dengan rivalitas mereka pada Pilkada 2017 yang kemudian menimbulkan pembelahan politik di Indonesia yang imbasnya masih sampai berlanjut terus sampai sekarang. Yang kedua juga pertanyaannya siapa yang akan menjadi gubernurnya dan siapa yang jadi wakil gubernurnya. Karena Ahok juga pernah menjadi wakil gubernur dan juga kemudian dia pernah menjadi gubernur Jakarta menghabiskan sisa masa jabatannya dari Jokowi, sementara Anies juga pernah menjadi gubernur. Jadi kalau kemudian mereka dipasangkan, kira-kira ya agak sulit untuk meminta salah satu mengalah menjadi wakil gubernur. Jadi sulit membayangkan kita itu pasangan ini akan terwujud. Nah, bagaimana dengan Prasetyo Edi? Saya kira ini lebih memungkinkan karena Prasetyo kan dia belum pernah menjadi wakil gubernur, jabatannya terakhir adalah Ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi kalau dia dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai wakil gubernur ini sangat mungkin. Dan kalau itu terjadi, ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga sekarang itu PDIP itu tidak bisa mengusung sendiri calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Bahkan memang semua partai yang ada di DPRD DKI Jakarta ini tidak bisa mengusung calon sendiri, termasuk bahkan PKS yang sekarang ini dia memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jakarta, yakni 18 kursi. Dan kemudian diikuti oleh PDIP itu 15 kursi. Kursinya PDIP itu turun banyak banget ya, dari 25 jadi 15. Dan ini kalau berdasarkan aturan perundang-undangan kan syarat untuk mengusung sendiri calon gubernur maupun calon wakil gubernur itu harus didukung minimal 22 kursi ya, karena ini kan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta itu 106. Jadi kalau 20%-nya itu ya 21,2 ya, kita bulatkan menjadi 22 kursi. Jadi artinya PDIP bahkan juga PKS itu dia harus berkoalisi. Kalau gitu siapa misalnya, kalau apakah kemudian pertanyaannya apakah Anies itu akan tetap diusung oleh PKS seperti yang diusulkan oleh DPW PKS Jakarta, atau PKS mengusung calon dari internal seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Nah, ini juga cukup menarik. Kalau kemudian katakanlah ternyata PKS tidak jadi mengusung Anies, maka kemungkinan bisa saja itu dia diusung oleh Nasdem, karena Nasdem juga
menyatakan Anies itu akan menjadi top priority untuk jadi calon gubernur Jakarta. Jadi kalau kemudian Nasdem berkoalisi dengan PDIP, suaranya cukup karena Nasdem itu memperoleh 11 kursi dan PDIP itu 15 kursi, jadi total 26 kursi lebih dari cukup ya. Ini total gabungan suara keduanya untuk mengusung pasangan gubernur dan calon gubernur. Nah ini saya kira pertanyaan-pertanyaan ini semakin menarik. Apakah mungkin gitu? Dalam politik saya kira tidak ada kata yang tidak mungkin gitu. Sekarang ini saya kira dengan munculnya nama Kaisang Pangarep sebagai kandidat gubernur atau calon wakil gubernur di DKI ini bersamaan dengan putusan dari Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang itu untuk maju pada Pilgub 2024 itu walaupun usianya belum genap 30 tahun, maka saya kira ini PDIP itu berpikir sangat keras ya kalau dia ingin menuntaskan dendamnya terhadap Jokowi. Karena bagaimanapun kita tahu ini sakit hatinya PDIP atau ya dendam PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya itu benar-benar sangat berat ya, sekarang sangat berat dan sangat dalam karena ya keluarga ini telah mengkhianati Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP sejak dari Solo menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dan akhirnya menjadi presiden 2 periode kan sebenarnya berkat dukungan dari PDIP. Tapi seperti kita ketahui kan keluarga ini bukan hanya Jokowi tapi anak beranak termasuk menantu semua berkhianat pada Ibu Megawati dan PDIP. Dan akar persoalannya saya kira ini karena dipicu oleh ketidaksetujuan PDIP terutama Ibu Megawati terhadap keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya dan juga bahkan sekarang ini karena dihadang oleh Megawati untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode, kemudian Jokowi datang dengan gagasan membangun politik dinasti. Nah, politik dinastinya sudah terwujud dengan berhasilnya Gibran menjadi wakil presiden terpilih dan kemudian sekarang ini Bobi Nasution juga yang dipecat dari PDIP itu sekarang sudah mendapatkan tiket dari Golkar. Nah ini kan tinggal Kaisang. Jadi Kaisang yang belum dapat dan Kaisang tanda-tandanya dia mengincar posisi di Jakarta. Saya kira PDIP pasti tidak akan tinggal diam ya membiarkan kemudian ambisi pribadi dari Jokowi untuk mewujudkan politik dinastinya itu semuanya tuntas begitu ya. Ini kan pasti target terakhir dari Jokowi untuk menuntaskan skenario politik dinastinya adalah dengan menempatkan Kaisang di salah satu jabatan eksekutif dan apalagi kalau yang bukan paling top ya saya kira saat ini adalah sebagai gubernur Jakarta. Jangan lupa kendati Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi tetap saja Jakarta itu menempati posisi penting bahkan menjadi lebih sangat penting karena nantinya Jakarta ini bagian dari aglomerasi, wilayah aglomerasi atau Greater Jakarta itu ya, yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Nah, kalau siapapun yang nantinya akan menjadi gubernur di Jakarta ini, ya mereka akan pegang kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia. Karena itu saya kira wajar itu dalam tanda petik ya, maksud saya kalau Pak Jokowi ingin melengkapi mosaiknya ini, mosaik dari dinastinya itu dengan menempatkan Kaisang di Jakarta. Nah, kalau udah seperti itu, saya kira tentu buat PDIP itu hukumnya wajib ya untuk menghadang Kaisang dan ini dipastikan Kaisang ini mereka akan diusung oleh partai-partai koalisi 02. Sekarang ini kalau semula disebutkan akan dipasangkan dengan Budi Satrio Djiwandono dari ponakan Pak Prabowo dari Gerindra dan Kaisang sebagai sebagai calon wakil gubernurnya. Tapi setelah kemudian Budi Satrio Djiwandono menyatakan bahwa dia sudah mendapat arahan dari Pak Prabowo atau pamannya untuk meneruskan tugasnya di DPR, ya dipastikan berarti batal nih pasangan antara Budi Satrio dengan Kaisang. Nah dari situ kemudian orang menduga, oh Kaisang memang bukan disiapkan sebagai wakil gubernur, tetapi dia akan disiapkan untuk jadi gubernur dan dia punya modal karena PSI itu pada pemilu legislatif kemarin itu kendati mereka tidak lolos di parlemen parliamentary threshold 4%, tapi mereka mendudukkan 8 orang anggota legislatif di DPRD Jakarta. Jadi mereka punya modal lah untuk
melakukan negosiasi dengan partai-partai lain untuk membangun koalisi. Dan tentu saja Anda akan menyebutkan kursinya paling sedikit dong di antara partai-partai itu. Jangan lupa faktor Jokowi dan juga faktor Gibran, bahkan termasuk faktor Pak Prabowo itu akan menjadi semacam daya tawar buat Gibran yang cukup besar untuk berkoalisi, menggandeng partai-partai koalisi di 02 untuk menempatkan dia sebagai gubernurnya. Nanti tinggal dipilih siapa calon wakil gubernurnya, apakah dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, atau bahkan dari Demokrat. Nah, dengan kalkulasi semacam itu, saya kira wajar kalau kemudian PDIP juga mulai memutar otaknya untuk mempertimbangkan siapa kandidat yang bisa mengalahkan Kaisang di Jakarta. Jangan dilihat hanya Kaisangnya ya, di sini ada koalisi 02 dan juga ada Jokowi dan Prabowo plus Gibran. Itu yang harus diperhitungkan. Nama Anies saya kira mungkin termasuk, kalau itu memang ingin mengalahkan Kaisang, termasuk nama yang saya kira harus tempatkan dalam list paling atas. Kenapa? Karena bagaimanapun Anies itu cukup populer di Jakarta, dan pada Pilpres kemarin kan dia hanya kalah tipis, hanya kalah 38.000 suara dari Prabowo. Artinya ya Anies itu masih potensial untuk menjadi kandidat di Jakarta. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan kandidat dari PDIP, maka suaranya dipastikan akan bisa lebih tinggi dari pasangan Kaisang yang ketika dia nanti entah berpasangan dengan siapapun begitu ya. Karena kan Kaisang ini bagaimanapun juga namanya belum cukup moncer, dia tidak punya pengalaman di pemerintahan, dan kalau kita lihat kemarin ketika dia memimpin PSI juga gagal masuk ke parlemen, jadi track record-nya tidak cukup meyakinkan. Dan di Jakarta ini kan bagaimanapun juga masyarakatnya ini kritis gitu ya. Katakanlah Jokowi dan Prabowo bersama Gibran masih bisa mengerahkan berbagai alat kekuasaan, tetapi tidak semudah itu kalau di Jakarta. Itu saya kira makanya kemudian mengapa PDIP itu ya layak saja kalau mempertimbangkan Anies. Tentu saja tidak semudah itu. Karena seperti dikatakan oleh Hasto, di PDIP itu ada mekanisme internal ya. Biasanya mereka-mereka yang diusung menjadi kepala daerah itu adalah merupakan kader yang harus mengikuti sekolah kader dulu. Dan saat ini kalau kita melihat kader yang punya nama cukup moncer di PDIP, itu saja pertama Ahok ya. Kan Ahok ini sudah punya KTA lebih lama di PDIP. Dan kedua, ini belum lama ini Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kemarin menjadi wakil ketua tim pemenangan pemilunya Ganjar Mahfud, itu ternyata juga sudah punya KTA PDIP. Jadi ya kedua orang ini saya kira masuk dalam list untuk dimajukan pada Pilkada Jakarta. Nah, Ahok itu belakangan namanya sudah tidak lagi beredar di Jakarta, tapi dikabarkan dia dipersiapkan untuk mengikuti Pilkada di Sumatera Utara, menyaingi menantu Pak Jokowi di sana, Bobi Nasution. Jadi saya kira ini tinggal kelihatannya kalau lihat nama besar yang bisa dijual, nama Andika sekarang menempati list teratas dari PDIP untuk menjadi calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta. Nah, kalau kemudian kita membayang-bayangkan gitu atau memasang-masangkan antara Anies dengan Andika untuk maju Pilkada Jakarta, siapa yang jadi wakil gubernurnya gitu, siapa yang menjadi gubernurnya? Apakah mungkin misalnya Andika, seorang Panglima TNI, mantan Panglima TNI, kemudian menjadi wakil gubernur Anies? Sebaliknya juga saya kira tidak mungkin Anies untuk menjadi wakil gubernur mendampingi Andika Perkasa. Ini turun kelas karena Anies selain dia pernah menjadi gubernur Jakarta, kan dia juga kemarin adalah kandidat presiden, kandidat calon presiden. Jadi kalau sekarang ini dia turun menjadi gubernur pun sudah dianggap turun kelas, apalagi kalau kemudian dia turun menjadi wakil gubernur, rasanya tidak mungkin. Jadi memang tidak mudah ya untuk memasangkan antara kader yang diusung oleh PDIP itu berpasangan dengan Anies Baswedan. Tetapi satu hal yang pasti saya kira, ini PDIP itu pasti akan berusaha keras untuk menghadang Kaisang. Karena bagaimanapun seperti saya sebut tadi, mereka itu bagaimanapun punya dendam yang cukup dalam, cukup berat dengan PDIP, dan mereka tentu tidak ingin kalau kemudian Jokowi itu bisa mewujudkan secara sempurna politik dinastinya dengan memasang ini mosaiknya itu dengan memasang puzzle terakhir, yakni
Kaisang sebagai gubernur di Jakarta. Jadi bagaimanapun juga ini pasti akan seru dan jangan terkejut nanti kalau terjadi koalisi-koalisi yang selama ini tidak pernah bisa kita bayangkan akan terjadi. Dalam hal ini misalnya PKS dengan berkoalisi dengan PDIP, atau kemudian kalau PDIP dengan Nasdem itu biasa-biasa saja, saya kira bisa sangat terjadi. Tetapi demi kepentingan politik itu hal-hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa saja terjadi. Jadi saya bisa pastikan bahwa pilkada di Jakarta tanggal 27 November nanti akan menjadi pilkada yang sangat seru, dan ini levelnya itu saya kira hanya sekelas di bawah Pilpres 2024. Saya Yusuf Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.